Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kelembagaan Bank Sentral yang beranggotakan 1. Fadil Faras Al-Farisi 1652310003, 2. Yuhani Eka Widyastuti 1952311126, 3. Sarli Amelia Putri 1952311138, dan 4. Iis Astri Rahayu 1952311139. Bank Sentral adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tugas Bank Sentral adalah mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dalam tugas Bank Sentral memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi kestabilan rupiah seperti yang dilakukan bank umum. Perkembangan Bank Sentral di berbagai negara. Yang pertama, di Bank of England. BOE didirikan pada tahun 1694 dengan tujuan sebagai bankir pemerintah dan sebagai pengelola hutang negara. Sejak awal peran utama Bank of England dalam sistem pembayaran yaitu mencetak dan mengedarkan mata uang pound sterling. Selanjutnya, Bank of England mendapat mandat untuk mengawasi dan menjaga stabilitas moneter. Sejak April 2013, kewenangan Bank of England diperluas dengan berdirinya Prudential Regulation Authority atau PRA. Yang kedua, The Fed. The Fed dibentuk pada tahun 1913 setelah Kongres menyetujui The Federal Reserve Act. The Fed semula sebagai bank bentukan pemerintah dan dikontrol oleh pemerintah dan menjadi independen pada 1951 setelah berakhirnya depresi besar dan Perang Dunia II. Namun, independensinya dipertanggungjawabkan dengan melaporkan secara rutin kegiatan kepada Senat dan Parlemen. Yang ketiga, HKMA. HKMA didirikan pada 1 April 1993 yang merupakan penggabungan antara Badan Pengelola Pertukaran Mata Uang dengan Badan Pengawasan Perbankan. Fungsi dan tanggung jawab dari ketentuan pertukaran mata uang dan perbankan sebagaimana diatur dalam The Exchange Fund Ordinance. Dalam melaksanakan tugasnya, HKMA melaporkan kepada Menteri Keuangan atau Financial Secretary. The HKMA merupakan lembaga pemerintah yang diberi otoritas dan tanggung jawab untuk memelihara kestabilan moneter dan perbankan. Yang keempat, MAS. MAS merupakan Bank Sentral Singapura yang didirikan pada Januari 1971. Pembentukan MAS dilatar belakangi tingginya perkembangan sektor keuangan di Singapura yang menjadi salah satu pusat keuangan di kawasan Asia. MAS merupakan lembaga yang memegang mandat penuh untuk melaksanakan fungsi bank sentral yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan dan moneter. Sebelum dibentuk MAS, fungsi moneter dilakukan oleh Departemen Keuangan. Evolusi Bank Indonesia. Di era pemerintahan Hindia Belanda, The Javansbank didirikan tepatnya pada tahun 1828. The Javansbank bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran The Javansbank. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang isinya mengatur tentang tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Dalam amandemen selanjutnya, yaitu pada tahun 2008,
ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999. Dalam perubahan tersebut ditegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan undang-undang tersebut ditujukan untuk mewujudkan ketahanan perbankan secara nasional untuk menanggulangi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap layanan pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia sesuai 3 pilar utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Bank Sentral. Untuk instrumen kebijakan moneter, Bank Indonesia membagi ke dalam dua bentuk, yaitu kebijakan langsung seperti penetapan suku bunga dan kebijakan tidak langsung seperti operasi pasar terbuka atau OPT dengan lelang surat berharga negara. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran secara tunai maupun non-tunai, Bank Indonesia menetapkan berbagai aturan dan kebijakan seperti alat pembayaran apa saja yang boleh digunakan di Indonesia. Untuk pembayaran non-tunai, Bank Indonesia menentukan standar alat-alat pembayaran yang layak edar, serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Dari sisi uang tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran, dan peran kedua sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan. Tugas umum Bank Indonesia: A. Menjaga kestabilitasan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. B. Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. C. Membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. D. Melakukan penelitian juga pemantauan. E. Menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Tujuan dan wewenang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia: mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang meliputi inflasi dan nilai tukar rupiah. Wewenang Bank Indonesia. Yang pertama, kewenangan membuat kebijakan moneter. Bank Indonesia harus bisa menentukan dan menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki 3 wewenang utama. Pertama, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kedua, buat serta memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang terakhir, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Bank Indonesia selaku Bank Sentral memiliki 4 wewenang utama. Yang pertama, membuat dan juga menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan UU. Ketiga, memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Dan yang terakhir, mengawasi berbagai kegiatan bank konvensional, baik itu dalam sistem perbankan atau secara mandiri. Kedudukan Bank Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia secara tegas dalam UU Pasal 4 Nomor 23 Tahun 1999 yang berbunyi: 1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. 2. Bank Indonesia adalah lembaga independen yang bebas campur tangan pemerintah atau pihak lain.
kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata yang ditetapkan dalam undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor real, rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh menteri atau pejabat pemerintah dan sebaliknya, gubernur dapat menghadiri sidang kabinet. Yang kedua, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara. Pemerintah wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan DPR. Yang keempat, Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara kecuali di pasar sekunder. Yang kelima, akuntabilitas dan anggaran independensi yang diberikan Bank Indonesia dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kepada Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kepada Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Yang keenam, transparansi dan prinsip akuntabilitas publik dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya dan rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter tahun mendatang. Informasi disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR. Yang kedua, menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPR untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh BPR kepada DPR dan diumumkan oleh Bank Indonesia melalui media massa. Hubungan kelembagaan Bank Indonesia dengan internasional. Bank Indonesia juga menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional. Hubungan tersebut diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Secara umum, hubungan kerjasama internasional yang dijalin oleh Bank Sentral terdiri dari a. Kerjasama yang dilakukan atas nama Bank Sentral sendiri dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, seperti keanggotaan Bank Sentral di South East Central Bank atau SECES. B. Kerjasama yang dilakukan untuk dan atas nama negaranya masing-masing, seperti keanggotaan suatu negara di lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund atau IMF. Bank Indonesia juga menjalin hubungan internasional yang meliputi bidang-bidang 1. Investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. 2. Penyelesaian transaksi lintas negara. 3. Hubungan koresponden. 4. Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tujuan-tujuan tugas-tugas Bank Sentral. Kelima, pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Tata pengelolaan dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia. 1. Prinsip tata kelola Bank Indonesia, yakni prinsip-prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan tata kelola Bank Indonesia. 2. Komitmen tata kelola Bank Indonesia, yakni komitmen Dewan Gubernur dan Pegawai Bank Indonesia untuk menetapkan dan menegakkan tata kelola Bank Indonesia. Ketiga, struktur tata kelola Bank Indonesia, yakni desain mengenai fungsi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. 4. Proses tata kelola Bank Indonesia, yakni serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh anggota Dewan Gubernur dan Pegawai Bank Indonesia untuk memastikan penerapan dan
penegakan tata kelola Bank Indonesia yang telah dilaksanakan secara terencana, konsekuen dan berkelanjutan. Yang terakhir, hasil tata kelola Bank Indonesia yakni perwujudan dari penerapan dan penegakan tata kelola Bank Indonesia dalam bentuk pencapaian kredibilitas Bank Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.